akan membahas integrasi sosial. Apa sih integrasi sosial itu? Untuk lebih lanjut, mari kita simak materi berikut ini. Check this out. Apa sih itu integrasi sosial? Mari kita lihat pengertian dari integrasi sosial. Menurut KBBI, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sementara itu, sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Dari sini dapat kami simpulkan bahwa integrasi sosial berarti pembauran di dalam lapisan masyarakat yang berbeda-beda, sehingga perbedaannya tersebut tidak nampak, melainkan kesatuan yang utuh atau bulatlah yang nampak. Berikutnya ada pengertian integrasi sosial menurut ahli sosiologi nih. Yang pertama ada dari Gilin. Menurutnya, integrasi sosial merupakan sebuah bagian dari serangkaian proses sosial yang terjadi akibat adanya perbedaan, baik itu budaya, emosional, fisik, maupun perilaku. Ada pula dari Banton, juga berpendapat bahwa integrasi ialah pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberi makna penting dalam perbedaan ras tersebut. Materi selanjutnya ada ciri integrasi sosial. Adapun ciri yang menandakan adanya terjadinya integrasi sosial. Pertama, kesamaan atau kesatuan yang terbentuk adalah atas kehendak dasar diri sendiri, bukan karena sebuah ikatan ataupun paksaan. Yang kedua, timbulnya sebuah kesamaan pandangan di antara masyarakat yang diilhami dari nilai-nilai yang sama. Yang ketiga, terdapat persamaan pula dalam orientasi kerja masyarakat. Dan yang terakhir, adanya tujuan yang sama dengan merujuk pada prinsip ideologis yang dimiliki. Di sini ada catatan kecil bahwa lawan dari integrasi adalah disintegrasi. Disintegrasi inilah hal yang paling menakutkan dalam upaya-upaya mencapai integrasi ini atau integrasi sosial ini. Materi selanjutnya ada seberapa pentingnya sih integrasi sosial dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, adanya integrasi sosial akan menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Bayangkan, kalau kamu dan tetanggamu tidak berintegrasi dan saling menjatuhkan, akan menjadi seperti apa lingkungan tempat tinggalmu. Kemudian, integrasi sosial juga dapat menghadirkan rasa nyaman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehadiran integrasi sosial tidak akan membuat golongan masyarakat apapun merasa haknya sebagai warga negara terancam. Dengan demikian, seluruh warga negara dapat hidup dengan nyaman. Selanjutnya, ada integrasi sosial dapat berbuah menjadi suatu kebudayaan yang baru yang berbeda dari kebudayaan yang sebelumnya. Tentu saja, kebudayaan yang baru yang dimaksud di sini ialah kebudayaan dari sisi positif yang melebihi kebudayaan sebelumnya. Lalu, integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama meskipun ada perbedaan suku, budaya, agama, dan lain-lain. Sikap kepedulian ini tentu saja sangat penting bagi keberlangsungan hidup sebagai manusia maupun sebagai warga negara. Apakah kalian setuju? Jadi, kesimpulannya, integrasi sosial juga mampu menumbuhkan sikap kepedulian antar sesama meskipun kita memiliki banyak perbedaan, maupun itu dari perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain-lain. Materi selanjutnya ada faktor penyebab integrasi sosial. Di sini ada 5 faktor penyebab integrasi. Pertama ada homogenitas kelompok. Semakin majemuk atau heterogennya masyarakat, maka proses integrasi sosial akan memakan waktu yang lebih lama. Justru sebaliknya, jika masyarakat cenderung homogen, maka lebih mudah untuk diwujudkan. Faktor selanjutnya ada jumlah anggota. Semakin sedikit jumlah anggota dalam masyarakat, lebih mudah dalam berintegrasi sosial. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat lebih banyak atau jumlahnya anggotanya lebih banyak, akan lebih sulit atau lama untuk berintegrasi. Faktor selanjutnya ada mobilitas geografis. Ini adalah perubahan atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah. Anggota di kelompok baru ini harus beradaptasi dengan norma dan nilai-nilai yang ada atau diterapkan pada tempat baru tersebut, dan dia harus cepat untuk beradaptasi. Lalu ada faktor selanjutnya ada efektivitas komunikasi. Jika komunikasi antar anggota efektif, maka integrasi sosial lebih mudah diwujudkan. Dan yang terakhir, faktor terakhir, sikap toleransi dan saling membutuhkan. Kesadaran inilah yang membuat perbedaan di dalam masyarakat lebih mudah disatukan. Setiap anggota tidak saling egois dan saling bahu-membahu demi menciptakannya integrasi sosial. Materi selanjutnya ada proses pembentukan integrasi sosial.
Ini ada step by step-nya ya, ada 6 tahap. Yang pertama ada proses interaksi. Proses interaksi ini merupakan proses paling awal untuk membangun suatu kerjasama dengan ditandai adanya kecenderungan positif yang dapat melahirkan aktivitas bersama. Lalu ada proses yang kedua yaitu proses identifikasi. Proses interaksi ini dapat berlanjut menjadi proses identifikasi manakala masing-masing pihak dapat menerima dan memahami keberadaan pihak lain seutuhnya. Pada dasarnya, proses identifikasi adalah proses untuk memahami sifat dan keberadaan orang lain. Oke, tahap selanjutnya ada kerjasama atau cooperation. Menurut Charles Hakuley mengatakan bahwa kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan tersebut melalui kerjasama. Kesadaran akan adanya kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Oke, tahap selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi sebenarnya merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tersebut kehilangan kepribadiannya. Lalu ada tahap yang kelima yaitu proses asimilasi. Asimilasi merupakan suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara perorangan atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap, dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Dan yang tahap terakhir ini adalah ada proses integrasi. Proses integrasi merupakan proses penyesuaian antar unsur masyarakat yang berbeda hingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi, serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam bermasyarakat. Lalu ada materi yang terakhir, yaitu bentuk integrasi sosial. Apa sih bentuk integrasi sosial? Bentuk integrasi sosial merupakan proses penyesuaian antara unsur masyarakat yang berbeda sehingga membentuk suatu keserasian fungsi dalam kehidupan. Dalam integrasi sosial, terdapat kesamaan pola pikir, gerak langkah, tujuan, dan orientasi, serta keserasian fungsi dalam kehidupan. Dan adanya hal ini dapat mewujudkan keteraturan sosial dalam masyarakat, seperti tadi yang telah dijelaskan di proses pembentukan integrasi sosial. Di sini terbagi 3 integrasi sosial, yaitu ada integrasi normatif, fungsional, dan koersif. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Yang kedua ada fungsional atau integrasi fungsional, terbentuk karena ada fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat dengan mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada di dalam masyarakat tersebut. Dan yang terakhir yaitu integrasi koersif, terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan untuk menerapkan peraturan yang telah dia kehendaki. Seperti itu. Apakah ada yang mau ditanyakan soal integrasi sosial? Mungkin bisa di kolom chat apabila ada pertanyaan atau kolom komentar. Terima kasih yang telah menyimak penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Nah, kalian jadi tahu kan apa sih integrasi sosial itu? Jangan lupa saksikan video materi selanjutnya tentang sosiologi di channel Long Life Pestu ya. Bye-bye.